Tadi adalah pertanyaan pertama menyangkut mengenai bagaimana negara bisa terlepas dari perangkap middle income atau pendapatan menengah. Terminologi middle income trap atau fenomena perangkap untuk middle income atau kelas pendapatan menengah itu terjadi karena dunia yang terdiri dari lebih dari 192 negara ini dilihat perjalanan mereka. Dunia itu semuanya negara biasanya mulai dari income yang rendah. Terjadi revolusi industri, terjadi kolonialisme, penjajahan, terjadi perang, terjadi kemudian sekarang climate change. Semua negara mengalami episode yang disebut pembangunan dari pendapatan rendah, miskin, dan biasanya berantakan menjadi negara pengen semuanya menjadi negara maju. Nggak ada negara muncul di dunia kemudian cita-citanya pengen menjadi negara miskin selamanya, kan enggak. Semua negara kepengen menjadi negara maju dan kaya, high income. Namun nggak semua negara bisa mencapai itu di dalam sebuah periode atau episode. Selama 50 tahun terakhir, nggak lebih dari 20 negara di dunia yang mampu melepaskan diri dari low, middle, dan kemudian menjadi high income country. Siapa negara-negara itu? Tetangga kita adalah termasuk juaranya Singapura. Singapura tuh waktu merdeka sama-sama seperti kita semuanya. Sekarang dia termasuk negara terkaya di dunia dengan pendapatan per kapita di atas 60.000 US dollar. Indonesia sekitar 4.000. Australia, Taiwan, Korea Selatan, itu adalah negara-negara yang mampu. Di Asia ini cukup banyak. Karena negara-negara lain di Latin Amerika mungkin yang lolos hanya Chili, dan sekarang Chili menghadapi krisis ekonomi dan politik. Di Eropa mungkin tertolong tapi sekarang menghadapi perang. Negara Afrika belum ada satupun yang bisa menjadi high income country, belum ada. Jadi kemudian muncul pertanyaan, kenapa kok banyak negara bisa sih dari low income menjadi middle income, tapi begitu di middle income they stay in the middle income, tetap aja middle income lama banget. Contohnya Brazil, Meksiko, bahkan Argentina yang naik turun lagi. Banyak negara di Asia ini yang naik turun lagi atau just stay in the middle. Malaysia, Thailand, Vietnam sekarang masuk dari low menjadi middle, Indonesia. So the question is, gimana caranya menjadi negara maju? Dibuatlah studi antar negara, dicari ciri-cirinya. Ciri pertama, negara yang maju pasti SDM-nya bagus. Loh, tadinya waktu low income country kan sama-sama nggak bagus. Iya, namun dia kemudian investasi di SDM. Sistem pendidikannya bagus, sistem kesehatannya bagus, banyak anak-anak mudanya dikirim ke luar negeri atau diekspos dengan pengalaman bertemu dan melihat dunia. Cakrawalanya terbuka, dia dikirim ke pabrik-pabrik dunia supaya merasakan, oh kalau kerja di pabrik di dalam manufaktur yang terbagus itu seperti ini. Diberikan dana untuk research dan development, tahu mengenai isu-isu yang penting, dan berbagai hasil risetnya dipatenkan. Dari paten ini kemudian dibuatlah produk-produk yang bisa masuk ke dalam industri. Ini semuanya membutuhkan banyak sekali, nggak cuma perlindungan. Kalau terlalu dilindungi, dia juga akan menjadi lemah. Negara-negara itu kadang-kadang membuka supaya berkompetisi. Sama seperti kalau Anda atlet, Anda nggak bisa bilang saya ini juara bulu tangkis nomor 1 di dunia, terus ditanyain udah pernah ikut pertandingan enggak? Belum. Loh, kok tahu kalau kamu
juara, ya saya bikin sendiri aja bahwa saya yang paling bagus di RT saya, itu adalah dunia saya. Nggak bisa. Kalau Anda adalah juara dunia, Anda harus ikut turnamen ke berbagai All England dan dunia, berkali-kali bertanding, kadang-kadang kalah, kadang-kadang menang, dan berapa kali menang dia menjadi juara. Kamu nggak bisa mengatakan saya adalah juara pemain sepak bola terbaik di dunia. Udah pernah main? Enggak, saya main cuman di halaman belakang sama tetangga saya. Kan nggak bisa. Baru masuk ke dalam liga di Indonesia saja udah keok, udah bilang dia juara dunia. Jadi harus bertanding, dan untuk bertanding harus ada persiapan, harus ada training, harus dikasih asupan, kemudian diekspos. Oh ternyata bertanding dengan jawara itu rasanya kayak gini. Jadi jangan pernah ya Tandri berpikir bahwa menjadi middle ke high income Anda bisa duduk tenang dan kemudian seperti ada di dalam tempurung. Ya Anda akan tetap di bawah tempurung. Buka tempurung itu, kita melanglang buana, kita melihat, mencari ilmu, balik lagi ke Indonesia, kita bangun, kita saingan, kita kadang-kadang kalah, kita bisa menang juga. Jadi nggak ada yang namanya kemudian tiba-tiba menjadi bagus. Itu satu, SDM baru satu. Dua, untuk menjadi high income country, nggak ada negara yang high income country itu infrastrukturnya bobrok, nggak ada. Kenapa Presiden Jokowi membuat infrastruktur? Kenapa kalau infrastruktur bagus dia bisa mendorong mobilitas masyarakat? Orang yang tadinya nggak tahu Sumenep jadi tahu Sumenep. Begitu orang lihat, orang Sumenepnya lihat orang luar datang, oh orang luar kok kayak gini ya. Orang Sumenepnya juga lihat ada orang luar juga bisa lihat. Interaksi itu menimbulkan apa yang disebut inovasi dan ide. Coba tanya suami harapan, waktu di Michigan dia punya impresi apa? Coba kamu bisa jawab nggak? Waktu kamu sekolah, what is the best impression yang kamu dapat? Berapa lama kamu di Michigan? 2 tahun. Coba 2 tahun di Michigan dapat apa selain LLM tadi? Disclaimer dulu Bu, saya sudah menikah. Oh sudah menikah, jadi tolong jangan bilang bahwa beliau masih menjadi berharap jadi suami. Jadi saya anak 3, satunya lahir di sana. Oke. Jadi bahkan melahirkan anak di sana. Yeah. Bukan dia yang melahirkan, istrinya yang melahirkan. Jadi the best impression itu saat anak itu lahir Bu. Jadi bagaimana negara mampu, saya yang bukan warga negara bisa memberikan pelayanan yang bagi saya pelayanan yang terbaik gitu Bu. Dan perbedaannya sangat signifikan gitu. Jadi saat saya anak lahir di sana bukan hanya tanpa biaya apapun, tetapi saya dapat apapun gitu. Jadi dari gizi semua dan lain-lain. Tapi anak kedua saya lahir di sini saya harus bayar dan dengan beberapa gizi yang lain. Artinya memang perbedaan ini memang sangat signifikan gitu. Sehingga kalau katanya orang negara tetangga nyaman, tapi apapun itu saya bisa tahu kenyamanan itu karena APBN yang dimiliki negara ini. Dani, gitu. Kamu namanya Dani tadi? Dodik. Dodik. Doni merasakan the right experience menjadi mahasiswa. Dia masih bagus karena kita yang bayarin LPDP. Jadi itu dari pajak kita. Beasiswa itu tidak hanya bayar SPP, tapi termasuk asuransi kesehatan untuk dia dan istrinya. Istrinya hamil, betul kan? Anak kamu ya, sah ya? Lahir di rumah sakit dengan asuransi dan mengatakan saya mahasiswa, saya dapat beasiswanya sekian. Dia terkategorikan sebagai yang mungkin dianggap income-nya miskin. Di Amerika Serikat income per kapitanya 68.000. Jadi walaupun dia nggak kekurangan, karena saya bisa bicara Doni dibandingkan saya juga sekolah tahun 88. Tuition saya jauh lebih kecil dan beasiswa saya sak cupil gini dibandingkan LPDP. Dia bisa bawa istri dan memiliki anak di sana aja, hebat itu. Tapi yang disebutkan tadi adalah gimana saya bisa register, melahirkan,
bahkan mendapatkan subsidi karena Doni ini di sana masuk dalam keluarga PKH kalau di sini. Bener, anaknya dapat beasiswa kalau dia pinter. Nah itu yang sedang kita bangun. Maka kenapa APBN membayar 94 juta rakyat Indonesia yang nggak mungkin bisa masuk rumah sakit. Nggak mungkin aja. Kalau sakit ya sudah, berdoa saja. Sekarang dia bisa karena dia punya kartu BPJS Kesehatan yang bayarin pemerintah. Jadi sebagai negara kita belajar, oh supaya negara itu bisa maju, makanya kita membuat sistem seperti itu. Tapi membuat sistem kesehatan, jaminan kesehatan nasional itu bukan sesuatu yang simple. Berapa harus ada iurannya, berapa benefitnya, bagaimana klaim harus kan kayak gitu kan? Itulah yang disebut middle income ke high income. Anda membangun institusi, sistem itu nggak kayak simsalabim tiba-tiba jadi, enggak. Sistem itu kita bangun melalui berbagai macam pengetahuan yang kita lihat negara lain, oh cara menyelenggarakan seperti itu. Memangnya di Amerika Serikat bisa melahirkan gratis seperti kamu tadi rasakan? Dia gratis? Enggak. Dari mana dananya? Dia mungut pajak. Jadi yang bayar adalah taxpayer money. Dia menikmati taxpayer money. Sama kita, orang yang mampu bayar pajak, kita berikan untuk tadi BPJS Kesehatan pada yang miskin, kita memberikan PKH kepada keluarga yang tidak mampu. Size-nya beda, tapi desainnya sama, bener kan? Berarti kita mulai belajar. Jadi negara untuk maju tadi manusianya, infrastrukturnya, institusinya, kelembagaannya yang bagus. Dan itu yang menjadi syarat untuk negara itu mampu produktif. Negara yang maju biasanya aturannya nggak ruwet. Kenapa Presiden Jokowi begitu kepingin mereformasi supaya birokrasi dan aturan nggak bundet sampai di bawah? Gimana kalau suatu negara itu aturannya ruwet dan bundet? Orang mau bikin warung kopi aja belum mendirikan sudah didatengin berbagai oknum. Akhirnya modalnya yang pas-pasan habis untuk bayar oknum, nggak jadi warung kopinya. Negara-negara yang maju biasanya yang disebut bagaimana memulai bisnis yang mudah itu dilakukan. Lah kita ini berkompetisi sama Singapura. Singapura mengatakan kamu datang, kamu bawa duit, kamu investasi, monggo. Makanya untuk kita, kenapa kita mereformasi birokrasi, memperbaiki iklim investasi, itu supaya kita menjadi high income country.